tidak menarik adalah awal untuk melupakan, awal dari ketidaksetiaan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebab Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Salam damai Kristus. Jumpa bersama saya hari ini dalam mimbar Aroma Sabda. Tema permenungan saya pada hari ini adalah penampakan yang menarik. Jangan bertanya siapa yang menampakkan apa, tetapi bertanyalah apa yang menarik. Kisah penampakan mulia Tuhan di Gunung Tabor yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini adalah salah satu kisah yang sangat menakjubkan yang pernah dialami para murid Yesus, terutama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berubah rupa seperti yang digambarkan oleh penginjil Markus. Sangat fantastik karena hadir 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Ini menjadi sebuah pengalaman manusiawi yang luar biasa bagi Petrus dan teman-temannya. Karena kedahsyatan penampakan itu, sampai Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa, "Baiklah, kami mendirikan 3 kemah di tempat ini, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, penampakan yang menarik selalu membuat orang yang melihatnya terpesona. Misalkan alam yang indah, tutur kata yang bijak, perilaku yang baik pasti memiliki daya pikat tersendiri ketika orang mengalaminya. Hal-hal yang menarik pasti selalu mendorong orang untuk mengenang dan mengabadikannya. Ini menjadi fenomena yang normal dan cukup positif kalau memang mau untuk tetap dikenang. Sayangnya, berbeda dengan yang dialami Petrus.
Yesus menolak permintaannya untuk mendirikan kemah sebagai cara untuk mengabadikan momen yang menarik itu. Malah Yesus menyuruh mereka turun dari gunung. Ajakan Yesus untuk keluar dari situasi kebahagiaan seperti mengubah euforia Petrus dan teman-temannya. Sepertinya situasi bahagia terasa begitu singkat dan berlalu seperti mimpi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maksud yang mau disampaikan penginjil dalam kisah penampakan ini bahwa Yesus tidak mau ketiga muridnya terlalu lama melestarikan kebahagiaan mereka di Gunung Tabor. Karena di Gunung Tabor bukan menjadi realitas kehidupan mereka setiap hari. Penginjil mau mengajak jemaatnya untuk melihat kemuliaan Yesus yang lebih dahsyat di Yerusalem. Benar bahwa kemuliaan adalah jaminan yang akan selalu diterima oleh pengikut Kristus. Tetapi ada caranya juga untuk memperolehnya. Oleh karena itu, Yesus memerintah mereka untuk pergi supaya jangan tinggal terlalu lama dalam situasi yang kurang familiar dengan kehidupan mereka. Mereka harus pergi menyaksikan penampakan kemuliaan yang lebih konkret, dan itu terjadi di Yerusalem dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, penampakan Tuhan di Gunung Tabor dengan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat, sungguh sebuah penampakan kemuliaan. Tetapi penginjil mengajak jemaatnya dan kita sekalian memahami lebih dari peristiwa ini. Poin yang mau tuju bahwa penampakan Tuhan pada hari ini akan berubah secara radikal ketika terjadi di Yerusalem. Wajahnya akan berubah penuh luka dan tubuh penuh dengan darah dalam peristiwa Golgota yang akan bermuara di dalam kebangkitannya yang mulia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesan bacaan hari ini bahwa penginjil mengajak kita untuk melihat perubahan cara Tuhan menampakkan diri dari yang paling agung menjadi yang paling hina dan siap untuk menerimanya. Perubahan penampakan inilah yang menjadi persoalan besar yang akan dialami Petrus karena sampai merubah cara pandang dan pola pikir keberimanannya. Petrus yang mengatakan sangat bahagia hari ini karena secara langsung melihat penampakan Tuhan berubah menyangkal Yesus di hari Yesus menderita. Petrus yang terpesona dengan peristiwa penampakan Tuhan di Gunung Tabor berubah menyembunyikan diri ketika melihat gurunya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ungkapan Petrus pada peristiwa penampakan di Gunung Tabor terkubur sangat dalam sampai-sampai ia tak mengakui Yesus itu yang terbaik baginya. Penampakan Tuhan dengan wajah yang menderita membuat Petrus begitu cepat lupa dan mengusik kebahagiaan yang pernah ia ucapkan. Janji yang pernah ia ungkapkan, "Guru, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau." Momen pada hari ini mengingatkan kita bahwa seringkali penampakan Tuhan yang tidak selalu menarik dalam hidup kita membuat kita cepat melupakannya. Lihat saja Petrus. Penampakan yang tidak menarik membuat Yesus dilupakan. Petrus merubah cara pandang tentang gurunya hanya dengan melihat perubahan penampakan fisik gurunya, yaitu ketika Yesus menderita. Ternyata penderitaan bisa merubah kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, penampakan Tuhan pada hari ini menarik bagi kita. Pertanyaannya,
Apakah penampakan Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh benar menarik bagi Anda, sehingga membuat Anda terpesona? Ataukah tidak menarik sedikit pun? Tidak menarik adalah awal untuk melupakan, awal dari ketidaksetiaan. Ini menjadi permenungan pribadi kita masing-masing dalam masa Prapaskah ini. Sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk memberikan jawaban tentang iman kita, sekalipun ditanyakan pada situasi yang sulit. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menampakkan dirinya dalam caranya, dalam situasi apapun, untuk menolong dan menyelamatkan kita. Untuk mengakhiri permenungan kita pada hari ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan, supaya Ia memberi kekuatan kepada kita untuk mengenal semua peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Semoga dengan permenungan hari ini dapat menolong kita merenungkan kehadiran Tuhan di dalam masa Prapaskah ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga dengan permenungan hari ini kami dimampukan untuk mengenal semua peristiwa hidup kami, penampakan-penampakan-Mu yang kami alami melalui saudara-saudara kami. Semoga dengan penampakan-Mu pada hari ini dapat membantu kami untuk mengenal siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami setiap hari. Semoga kami dapat menolong mereka dalam aktivitas dan kebutuhan mereka setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.